Sari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham secara luas memiliki arti adalah bagian dari efek atau surat berharga. Sedangkan saham secara definisi adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau korporasi berupa hak suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan atau korporasi tersebut dan dapat diperjualbelikan, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Jika ditinjau dari karakteristiknya, saham biasa dan saham preferen mempunyai persamaan dan perbedaan, yaitu dalam saham biasa tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, kemudian tanggung jawab, sejumlah pernyataan atau jumlah saham yang dimiliki, kemudian hak suara, mempunyai hak suara dalam RUPS, kemudian hak atas dividen ditetapkan pada RUPS, kemudian hak likuidasi setelah semua kewajiban pada saham dan pihak saham preferen dibayarkan atau paling terakhir yang akan dibayarkan. Sedangkan saham preferen masa berlakunya tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, kemudian dalam tanggung jawab, sejumlah pernyataan atau sejumlah saham yang dimiliki, kemudian dalam hak suara tidak mempunyai hak suara dalam RUPS, kemudian atas hak dividen tetap setiap tahun dan sudah ditetapkan di awal, dan terhadap hak likuidasi setelah semua kewajiban kepada pihak atau sering juga disebut sebelum pembayaran saham biasa. Dalam pembahasan mengenai saham, ada beberapa istilah yang melekat pada saham antara lain yaitu dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada capital gain atau capital loss. Capital gain atau loss merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya, di mana jika harga jualnya jatuh atau harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, maka hal tersebut disebut capital gain, atau istilahnya pemegang saham mendapat keuntungan setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Dengan begitu, jika harga jual lebih rendah dari harga beli, disebut capital loss, atau istilahnya pemegang saham menanggung kerugian setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. Kemudian ada stock split, pemecahan nilai nominal saham sehingga menjadi lebih kecil. Pemecahan saham berimplikasi pemecahan harga saham sesuai dengan rasio stock split. Jumlah saham beredar akan meningkat sesuai dengan rasio split. Rasio stock split atau perusahaan adalah perbandingan satu lembar saham akan menjadi beberapa lembar saham setelah dilakukannya stock split. Kemudian ada reserve stock split. Reserve stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Kemudian ada saham bonus. Kemudian terdapat saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham, dan jumlah saham yang beredar dengan adanya saham bonus akan bertambah. Selanjutnya adalah dividen saham. Dividen saham merupakan saham dividen atau keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pasar yang terkait dengan transaksi saham, yaitu yang pertama ada pasar perdana, merupakan proses penjualan perdana emisi setelah memperoleh izin emisi dari Kepala Eksklusif Pengawas Pasar Modal atau OJK, yang sering disebut IPO atau Initial Public Offering. Yang kedua ada pasar sekunder, merupakan tempat jual beli surat berharga yang telah dicatat di bursa efek. Jenis pasar ini hadir sebagai bentuk lanjutan dari pasar perdana. Kemudian ada pasar reguler, pasar di mana diperdagangkan efek dan bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui JATS, dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadi transaksi bursa 3 hari setelahnya. Kemudian pasar reguler tunai, di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui JATS, dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan transaksi terjadinya bursa setelah atau hari itu juga. Kemudian yang terakhir ada pasar negosiasi, pasar di mana perdagangan efek dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual, negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa lainnya. Kemudian terdapat manfaat dalam mempelajari indeks saham.
Salah satunya adalah dapat digunakan oleh para investor, baik investor langsung maupun pada fund manager, dalam menentukan dan mengukur pencapaian sebagai benchmarking atau acuan dalam melihat performa dalam melakukan pengelolaan portofolio investasinya. Selanjutnya kita akan membahas nilai saham. Bagaimana cara kita melihat dan mengetahui harga satu saham? Sekarang kita akan membahas bagaimana investor mengetahui nilai suatu saham supaya kita dapat memperoleh informasi apakah harga suatu saham tersebut dalam overvalue atau undervalue. Overvalue sering juga diartikan bahwa harga saham sudah kemahalan sehingga ada potensi untuk turun, sedangkan undervalue atau harga sahamnya kemurahan sehingga potensi untuk naik. Berikut penjelasan mengenai nilai intrinsik, nilai pasar, dan nilai buku saham. Dalam istilah nilai intrinsik, nilai pasar dan nilai buku sebuah saham yang dijadikan acuan bagi investor melakukan penjualan, pembelian atau tidak melakukan apa-apa atas posisi investasinya dengan membandingkan antara tiga nilai di atas yang memberikan sinyal di mana suatu saham itu dalam kondisi overvalue atau undervalue atau gagal.